Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Anak-anakku yang dicintai dan juga segenap pendengar serta pemirsa yang semoga semuanya senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, pada pagi yang berbahagia kali ini kita bisa kembali melanjutkan kuliah subuh online kita dengan tema belajar akidah untuk pemula. Dan seperti biasanya sebelum kita memasuki pembahasan tentang apa yang akan kita pelajari pada pagi hari ini, kita akan mendengarkan setoran terlebih dahulu hafalan dari matan al-usul ats-tsalatsah. Ya, silakan yang di rumah bisa dibuka di halaman ketiga. Adapun yang anak-anak di sini silahkan ditutup bukunya. Silakan dimulai dari Mas Abdurrahman. Qala al-muallif rahimahullah, i'lam rahimakallah annahu yajibu ala kulli muslimin wa muslimatin ta'allumu thalathi hadhihi al-masail wal amalu bihinna. Al-ula anna Allah khalaqana wa razaqana wa lam yatrukna hamalan bal arsala ilayna rasulan ومن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. والدليل قوله تعالى إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. بارك الله فيك. Mas Usama. قال المؤلف رحمه الله تعالى اعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمات تعلم ثلاث هذه المسائل والعمل بهن. الأولى أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا عملا بل أرسل إلينا رسولا فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. والدليل قوله تعالى إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. بارك الله فيك. Masuk Kasya. Al-muallif rahimahullah ta'ala, i'lam rahimakallah annahu yajibu ala kulli muslimin ta'allumu wa muslimatin ta'allumu thalathi hadhil masail wal amalu bihinna. Al-ula Allahu Allah khalaqana wa razaqana wa lam yatrukna hamala bal arsala ilaikum ilayna rasula faman ata'ahu dakhala jannah wa man asahu dakhala an-nar. Wa dalilu qouli ta'ala ma arsalna ilaikum wa inna arsalna ilaikum rasulan syahidan alaikum kama arsalna ila fir'auna rasula fa'asa fir'auna rasula fa'akhadna akhdan wabila. Nah, barakallahu fiik. Mas Syah ditutup bukunya. Rahimahullah ta'ala i'lam rahimakallah annahu yajibu. Betul. Ya qala Rahimahullah. I'lam rahimakallah annahu yajibu alaina muslimatin Annahu yajibu ala kulli muslim wa muslimatin wa ta'allumu thalathi hadhil masaila. Al-ula wal amalu bihinna. Al-ula anna Allah alladhi khalaqana wa razaqana wa lam yatrukna hamala wa bal arsala ilayna
dakhala rasulan dakhala faman ata'ahu dakhala jannah wa man asa dakhala an-nar. Wa dalilu qawluhu ta'ala inna arsalna ilaykum rasulan shahidan 'alaykum kama arsalna ila fir'auna rasula fa'asa fir'aunu rasula fa'akhadnahu akhdahu wabila. Barakallahu fiik. Besok dipersiapkan lagi ya, lebih baik. Nah, sekarang kita akan membaca terjemahannya. Ada di halaman berapa, Nana? Ada di halaman 38. Nah, ada di halaman 38. Silahkan dibaca, Mas Abdul Rahman. 3 keyakinan terhadap Allah. Ketahuilah semoga Allah merahmatimu bahwa wajib bagi setiap muslim dan muslimah mempelajari pula 3 hal berikut ini dan mengamalkannya. Ya. Setelah Syekh menjelaskan bahwa ada 4 hal yang harus kita amalkan, harus kita realisasikan, ada ilmu, terus apa? Al-amalu, terus ada da'watu dan as-sabru. Apa 4 hal itu, Mas Anjasa? Berilmu, beramal, bertakwa, bersabar. Bagus. Setelah Syekh menjelaskan bahwa kita harus memenuhi 4 ini, berilmu, beramal, berdakwah, dan bersabar, kemudian Syekh menjelaskan lagi bahwa ada 3 hal lagi yang harus kita pahami. Wal amalu bihinna, dan harus kita amalkan. Seperti biasanya Syekh mengatakan i'lam rahimakallah. Masih ingat kenapa? Karena untuk mengetahui dasar. Menyayangi, mendoakan, menyayangi. Ya. Jadi Syekh ingin mendidik kita ya untuk saling menyayangi antar sesama muslim, ya, antar saudara apalagi. Makanya beliau mengawali dengan i'lam rahimakumullah annahu yajibu, wajib, ala kulli muslimin wa muslimah, laki-laki maupun perempuan. Jadi kewajiban ini bukan hanya untuk laki-laki saja, tapi juga untuk perempuan, bukan hanya untuk perempuan juga, tapi juga untuk laki-laki. Apa yang wajib? Ta'allumu, mempelajari. Ya. Ta'allumu hadhihi thalathi al-masail, mempelajari 3 hal berikut ini. Wal amalu bihinna. Jadi bukan hanya dipelajari, tapi juga harus diapakan? Harus apa maksud sama al-amalu bihinna? Harus diamalkan. Jadi setelah belajar, diamalkan. Nggak mungkin orang bisa beramal kalau tidak belajar. Dan kalau sudah belajar, jangan berhenti. Harus diapakan? Diamalkan. Apa itu 3 hal tersebut? Hari ini kita cuma membahas yang pertama saja. Al-ula, yang pertama, ya baca Mas Anjasa. Allah lah yang menciptakan dan memberi rezeki kepada kita dan tidak membiarkan kita terlantar. Stop sampai di situ. Yang pertama, al-ula annallaha khalaqana. Apa artinya khalaqana? Menciptakan kita. Wa razaqana, dan memberi kita rezeki. Jadi Allah Azza wa Jalla menciptakan kita di muka bumi ini tidak dibiarkan. Tapi Allah kasih kita rezeki, kebutuhannya Allah penuhi. Kita mau makan, Allah sediakan. Apa maksud sama? Kita pengen makan, Allah sediakan makanan. Kita pengen minum, Allah sediakan minuman. Kita pengen bernafas, Allah sediakan udara. Ya, kita pengen santai, pengen menikmati suasana yang indah, Allah sediakan pemandangan. Ya. Jadi Allah sediakan semuanya untuk kita. Anallah khalaqana, Allah ciptakan kita. Setelah diciptakan tidak dibiarin sama Allah. Wa razaqana, dan Allah kasih kita rezeki. Jadi Allah menciptakan kita, kemudian memberi rezeki kita. Walam yatrukna hamala. Apa artinya walam yatrukna hamala? Kita itu diciptakan bukan tanpa tujuan. Bukan tanpa tujuan. Mas Ruka bikin roti, ada tujuannya enggak? Ada. Tujuannya apa?
dimakan api gitu ya. Menyediakan buat api. Jadi kita melakukan sesuatu ada apanya? Ada tujuannya. Nah, Allah Azza wa Jalla ketika menciptakan kita di muka bumi ini, padahal sebelum kita manusia itu sudah ada makhluk. Apa itu? Malaikat sudah ada. Jadi ketika Allah menciptakan kita itu ada tujuannya. Apa tujuannya? Ma'ruf, ayat yang kita hafal semua dalam surat Az-Zariyat. Apa itu? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidaklah menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk apa maksud sama? Beribadah. Jadi Allah menciptakan kita, kasih kita rizki, kasih kita makan, kasih kita minum. Itu bukan hanya sekedar untuk berfoya-foya. Ya. Makan dan minum itu cuma sarana, bukan tujuan. Makanya ada istilah makan dan minum untuk hidup atau hidup untuk makan dan minum. Makan untuk hidup. Hah? Yang mana? Makan untuk hidup atau hidup untuk makan? Makan untuk hidup. Apa bedanya emang? Kalau hidup sama hidup. Hah? Kalau makan untuk hidup, makannya cuma salah. Bagus. Kalau hidup untuk makan? Ya makan. Makannya jadi tujuan. Kerjaannya mikirnya cuma makan. Sholat pun mikirnya apa? Makan. Kalau makan menurut orang Islam itu cuma sebagai sarana agar bisa apa? Hidup. Terus kalau sudah bisa hidup bagaimana? Hidup itu digunakan untuk tujuan utama. Apa tadi tujuan utamanya? Beribadah. Nah sekarang ketika kita akan beribadah, itu kan harus ada yang ngajarin. Masa ibadah seenaknya sendiri, sekarepe dewek, semaunya sendiri? Ya enggak dong. Makanya setelah Allah khalaqana wa razaqana wa lam yatrukna hamala, kata Syekh, bal arsala ilaina rasula. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala mengajari kita bahwa dalam beribadah itu harus mengikuti Rasul. Ya. Makanya itulah fungsinya Allah mengutus Rasul. Supaya kita tahu cara beribadah yang benar itu bagaimana. Itulah enaknya orang Islam. Ya, itulah enaknya umat manusia. Dikasih panduan sama Allah. Siapa yang mau bawa panduan itu adalah para Rasul. Sehingga selanjutnya faman ata'ahu, ya, masuk Kasya. Tetapi mengutus Rasul kepada kita, barang siapa yang menaatinya akan masuk surga dan barang siapa yang menentangnya akan masuk neraka. Nah, setelah diutus Rasul ada konsekuensinya. Apa konsekuensinya? Faman ata'ahu dakhalal jannah wa man asahu dakhalan nar. Siapapun yang taat kepada Allah maka akan masuk ke surga. Tapi barang siapa yang asahu, apa Mas Anjasya? Yang ingkar, yang tidak mau taat, dakhalan nar. Mana nar? Neraka. Ya. Itulah kewajiban kita. Jadi Rasul diutus itu untuk ditaati, bukan untuk diingkari. Ya. Sehingga kewajiban kita adalah apa kata Rasul kita ikuti, apa yang dilarang sama Rasul kita tinggalkan. Apa dalilnya kita harus mengikuti itu? Iqra, siapa yang belum? Sama ya, baca. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, inna arsalna ilaikum rasulan syahidan alaikum kama arsalna ila fir'auna rasula fa'asa fir'auna rasula fa'akhadnahu akhdan wabila. Terjemahannya sesungguhnya kami telah mengutus kepadamu seorang rasul sebagai saksi atas kalian, sebagaimana kami telah mengutus seorang rasul kepada Fir'aun. Lalu Fir'aun menentangnya. Maka kami siksa ia dengan siksaan yang berat. Masya Allah. Surat Al-Muzammil ayat surat ke-70. Ini contoh orang yang menentang Rasul. Siapa contohnya di sini? Fir'aun. Fa'asa Fir'aunu Rasulah. Ternyata Fir'aun itu ingkar, nggak mau patuh kepada Rasul. Maka apa akibatnya? Fa'akhadnahu akhdaw wabila. Kami siksa dengan siksaan yang sangat pedih. Apa siksaannya?
ditenggelamkan di Laut Merah. Ya, dia pengen taubat sudah telat al-an. Apa artinya al-an? Baru sekarang. Kemarin kemana aja? Ya, maka ditolak. Ya, karena sudah telat. Ya, mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran dari hal ini. Ayo kita berusaha taat kepada Allah, berusaha taat kepada Rasulullah SAW sehingga bisa masuk ke dalam surga, dan waspadalah dari ketidaktaatan kepada Allah dan Rasulnya, karena hal itu bisa mengakibatkan tersiksa di neraka jahanam. Nauzubillahi min dzalik. Oh iya, besok setorannya yang mana ya? Atsaniyatu sama apa? Asal itu panjang. Cuma atsaniyatu saja? Ya udah, enggak apa-apa. Atsaniyatu, coba dibaca Mas Abdurrahman. Atsaniyatu annallaha la yarda an yushraka ma'ahu ahadun fi ibadatihi la malakun muqarrabun wa la nabiyyun mursalun. Wa dalilu qawluhu ta'ala wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Bagus, masuk ke Syekh. Masalahnya annallaha la yarda an yushraka ma'ahu ahadun fi ibadatihi la malakun muqarrabun ala nabiyyun mursalun. Wa dalilu qawlihi ta'ala wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Naam, masuk sama. Misalnya Tuhan Allah la yarda an yushraka ma'ahu ahadun fi ibadatihi la malakun muqarrabun wala nabiyyun mursalun. Wa dalilu qawlihi ta'ala wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Barakallahu fiik. Mas Anjasah. Misalnya Tuhan Allah la yarda an yushraka ma'ahu ahadun fi ibadatihi la malakum muqarrabun wala nabiyyun mursalun. Wa dalilu qawluhu ta'ala wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi. Barakallahu fiikum. Ini yang besok disetorkan. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.